intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuria Hazma Arifatul Ulia, NIM A4102000082. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pemikiran filsafat para tokoh, yaitu Bapak Paulo Freire. Paulo Freire lahir pada tanggal 19 September tahun 1921 dari sebuah keluarga kelas menengah di Recife, ibu kota negara bagian Pernambuco, Brazil Timur Laut. Sejak kecil, Freire akrab dengan kemiskinan dan kelaparan sebagai akibat dari depresi hebat. Pada tahun 1943, Freire mendaftar di sekolah hukum di Universitas Recife. Ia juga mempelajari filsafat, lebih khusus lagi fenomenologi, dan psikologi bahasa. Meskipun diterima sebagai pengacara hukum, dia tidak pernah berpraktik hukum dan malah bekerja sebagai guru bahasa Portugis di sekolah menengah. Pada tahun 1944, ia menikah dengan rekan kerjanya yang bernama Elza Maia Costa de Oliveira, dan dari pernikahan mereka dikaruniai 5 orang anak. Pada tahun 1946, Freire diangkat sebagai Direktur Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pernambuco. Bekerja terutama di antara kaum miskin yang buta huruf, akhirnya Freire mengembangkan praksis pendidikan yang akan mempengaruhi gerakan teologi pembebasan pada tahun 1970-an. Lalu, pada tahun 1961, ia diangkat sebagai Direktur Departemen Penyuluhan Budaya di Universitas Recife. Dan pada tahun 1962, ia mendapat kesempatan pertama untuk mengaplikasikan teori-teorinya dalam skala yang lebih besar. Pada tahun 1964, kudeta Brazil mengakhiri upaya literasi Freire. Kemudian, ia dipenjara sebagai seorang pengkhianat selama 70 hari. Setelah pengasingan singkat di Bolivia, Freire bekerja di Chili selama 5 tahun. Pada tahun 1967, Freire menerbitkan buku pertamanya yang berjudul Education as the Practice of Freedom. Kemudian, dia juga menerbitkan karyanya yang paling terkenal, yaitu Pedagogy of the Oppressed pada tahun 1968. Pada tahun 1969, Freire ditawari jabatan sebagai profesor tamu di Universitas Harvard. Tahun berikutnya, Pedagogy of the Oppressed memperluas jangkauannya, diterbitkan dalam bahasa Spanyol dan bahasa Inggris. Karena perseteruan politik, buku itu tidak diterbitkan di Brazil hingga tahun 1974. Setelah setahun di Cambridge, Freire pindah ke Jenewa untuk bekerja sebagai penasihat pendidikan khusus untuk Dewan Gereja Dunia. Freire bergabung dengan Partai Pekerja PT di Sao Paulo dan bertindak sebagai pengawas untuk proyek keaksaraan orang dewasa dari tahun 1980 hingga tahun 1986. Ketika itu, Partai Pekerja memenangkan pemilihan wali kota Sao Paulo tahun 1988. Akhirnya, di tahun yang sama, Freire diangkat sebagai sekretaris pendidikan kota. Freire meninggal karena gagal jantung pada 2 Mei 1997 di Sao Paulo. Dalam sistem pendidikan yang diterapkan di Brasilia pada masa Freire, anak didik tidak dilihat sebagai dinamis dan punya kreasi, tetapi dilihat sebagai benda yang seperti wadah untuk menampung sejumlah rumusan ataupun dalil pengetahuan. Semakin banyak isi yang dimasukkan oleh gurunya ke dalam wadah tersebut, maka semakin baiklah gurunya. Karena itu, semakin patuh wadah itu, maka semakin baiklah gurunya. Jadi, murid atau naradidik hanyalah menghafal seluruh yang diceritakan oleh gurunya. Naradidik adalah objek, bukanlah subjek. Pendidikan yang demikian itulah yang disebut oleh Freire sebagai pendidikan gaya Beng.
Disebut pendidikan gaya Beng sebab dalam proses belajar mengajar, guru tidak memberikan pengertian kepada naradidiknya, melainkan memindahkan sejumlah dalil ataupun rumusan kepada naradidik untuk disimpan yang kemudian akan dikeluarkan dalam bentuk yang sama jika diperlukan. Naradidik adalah pengumpul dan penyimpan sejumlah pengetahuan, tetapi pada akhirnya naradidik itu sendiri yang disimpan sebab miskinnya daya cipta. Karena itu, pendidikan gaya Beng menguntungkan kaum penindas dalam melestarikan penindasan kepada sesama manusia. Bagi Freire, manusia tidak hanya bereaksi secara refleks seperti binatang, tetapi memilah, menguji, mengkaji, dan mengujinya lagi sebelum melakukan tindakan. Bertolak dari pemahaman yang demikian itu, maka Freire menawarkan sistem pendidikan alternatif sebagai pengganti pendidikan gaya Beng yang ditolaknya. Sistem pendidikan alternatif yang ditawarkan Freire disebut sebagai pendidikan hadap masalah. Pendidikan hadap masalah menjadikan manusia sebagai titik tolak. Konsep pedagogis yang demikian didasarkan pada pemahaman bahwa manusia mempunyai potensi untuk berkreasi dalam realitas dan untuk membebaskan diri dari penindasan budaya, ekonomi, dan juga politik. Kesadaran tumbuh dari pergumulan atas realitas yang dihadapi dan diharapkan akan menghasilkan suatu tingkah laku kritis dalam diri naradidik. Freire membagi 4 tingkatan kesadaran manusia, yaitu yang pertama kesadaran intransitif, di mana seseorang hanya terikat pada kebutuhan jasmani, tidak sadar akan sejarah, dan tenggelam dalam masa kini yang menindas. Yang kedua yaitu kesadaran semi-intransitif atau kesadaran magis. Kesadaran ini terjadi dalam masyarakat berbudaya bisu, di mana masyarakatnya tertutup. Jadi kesadaran ini adalah fatalitis. Hidup berarti hidup di bawah kekuasaan orang lain atau hidup dalam ketergantungan. Yang selanjutnya yaitu kesadaran naif. Pada tingkatan ini sudah ada kemampuan untuk mempertanyakan dan mengenali realitas, tetapi masih ditandai dengan sikap primitif yang naif, seperti mengidentifikasikan dirinya dengan elit, kembali ke masa lampau, mau menerima penjelasan yang sudah jadi, sikap emosi kuat, banyak berpolemik dan berdebat tetapi bukan dialog. Yang terakhir yaitu adalah kesadaran kritis transitif. Kesadaran kritis transitif ditandai dengan kedalaman menafsirkan masalah-masalah, percaya diri dalam berdiskusi, mampu menerima dan menolak, pembicaraan bersifat dialog. Pada tingkatan ini, orang mampu merefleksikan dan melihat hubungan sebab akibat. Bagi Freire, pendidikan yang membebaskan adalah pendidikan yang menumbuhkan kesadaran kritis transitif. Tetapi, belajar adalah proses bergerak dari kesadaran naradidik yang ada pada masa kini ke tingkatan kesadaran yang ada di atasnya. Dalam proses belajar demikian, kontradiksi guru dan murid atau perbedaan guru yang menjadi sumber segala pengetahuan dengan murid yang menjadi orang yang tidak tahu apa-apa tidak ada. Naradidik tidak dilihat dan ditempatkan sebagai objek yang harus diajar dan menerima. Demikian pula sebaliknya, guru tidak berfungsi sebagai pengajar. Guru dan murid adalah sama-sama belajar dari masalah yang dihadapi. Guru dan naradidik bersama-sama menjadi subjek dalam memecahkan permasalahan. Guru bertindak dan berfungsi sebagai koordinator yang memperlancar percakapan dialogis. Ia adalah teman dalam memecahkan permasalahan. Sementara itu, naradidik adalah partisipan aktif dalam dialog tersebut. Materi dalam proses pendidikan yang demikian tidak diambil dari sejumlah rumusan baku ataupun dalil dalam buku paket, tetapi sejumlah permasalahan. Permasalahan itulah yang menjadi topik dalam diskusi dialogis tersebut. Permasalahan tersebut diangkat dari kenyataan hidup yang dialami oleh naradidik dalam konteksnya sehari-hari. Pendidikan yang dikemukakan oleh Paulo Freire ada yang sudah diterapkan di berbagai sekolah di Indonesia, namun belum begitu banyak. Salah satunya adalah Sekolah Alternatif Qoryah Thoibah di Salatiga. Sekolah tersebut menerapkan sistem pendidikan humanis seperti yang dikemukakan oleh Paulo Freire.
pendidikan yang dilaksanakan berbasis problematis konkret atau pemecah masalah secara realitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan yang digagas oleh Paulo Freire berhasil dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Contoh penerapan teori hadap masalah yaitu pertama-tama peserta didik dan guru secara bersama-sama menemukan dan menyerap tema-tema kunci yang menjadi situasi atau batas permasalahan arah didik. Tema-tema kunci tersebut kemudian didiskusikan dengan memperhatikan berbagai kaitan dan dampaknya. Sekian dari saya, apabila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.